Pas gue balik, kayak biasa kayak pakai senter gitu kan. Gue nyium bau busuk gitu loh bang, kayak perasaan kata gue tadi gue lewat nggak ada bau busuk kata gue gitu kan, sambil gue cari-cari tuh nggak ada. Tahu-tahu di situ tuh ada yang bilang misi. Rata-rata bang itu semua pasien di situ tuh yang gue bilang tadi jarang bener-bener ada yang bisa ngomong. Gue lewat lah lorong sebelahnya tuh. Awalnya gue nggak ngeliatin kondisi sekitar karena cuma niat gue mau ngasih itu barang, terus habis itu gue sholat gitu kan. Pas gue ngasih itu barang, pas gue balik ada pasien dekat pintu yang ngeliatin gue dari situ sampai gue jalan ke depan tuh kayak gitu, mata sambil melotot. Gue tuh ngeliat si kakek-kakek itu keluar dari kamarnya, terus ngomong ke temen gue, si Dek, saya mau minta tolong, kata kakeknya itu, tolong bilangin ke keluarga saya, ikhlasin saya, kayak gitu. What? Jadi itu dari sekitar tahun 2018-2019an itu bang, kayak baru-baru semester 2 mau ketiga kayaknya deh. Itu gue kan kebetulan D3, jadi kayak diburu-buruin buat ke lapangan kan pastinya. Waktu itu tuh gue yang nggak punya basic jadi perawat gitu kan, pertama kali dinas di rumah sakit itu rasanya wah seneng banget nih gue gitu kan, excited parah kan waktu itu. Terus nggak kepikiran ngalamin hal-hal kayak gitu, sama sekali nggak kepikiran. Sampai waktu itu minggu pertama lancar, minggu kedua mulai ada dinas malam tuh bang gue. Pas mulai ada dinas malam tuh awalnya biasa aja, bener-bener kayak gak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba waktu itu gue sama temen gue dinas malam berdua. Kalau dinas malam tuh kebetulan kampus kita tuh satu lantai itu berdua gitu. Kebetulan gue kebagian sama temen gue kan datang selalu on time ya bang ya, jadi kayak 30 menit sebelum absen gue selalu datang duluan. Nah sambil gue nunggu temen gue dengerin kakaknya ngasih tahu nanti kamu tidurnya gini ya gitu. Kakaknya sih nyuruh kayak nanti tidurnya di ruangan ini gitu, bareng kakak-kakaknya gitu. Ini kakak senior maksudnya nih? Iya, kakak-kakak yang udah jadi perawat di situ gitu. Oh iya kak gitu, ya. Pas kakak-kakaknya udah pada pulang, udah operan, gue sama temen gue datang. Habis itu kita kayak biasa tuh ngobrol-ngobrol biasa, sampai akhirnya temen gue ngomong gini, nih kita gimana nih pembagiannya, kata dia gitu, yang mau ngoplos obatnya kapan, jam berapa gitu kan. Yaudah sih ntar aja bentar, kata aku gitu kan, ntar aja barengan, aku bilang gitu. Oh ya udah, kata dia gitu. Ngoplos lah kita obat tuh. Waktu itu gue dinas di lantai 6. Gue masuk ke ruang kayak apa ya bang, jadi ruangannya itu lorong, sebelah kanan lorong, sebelah kiri lorong. Terus satu lorong tuh kayak ada bagian kanan, bagian kiri. Di bagian itu tuh kayak ruangan itu kayak ada isinya 5 gitu. Ada 25, 5, 5. Jadi satu lorong tuh 20. Sebelahnya juga sama gitu kan. Bagilah kita, lu kesini, gua kesini ya, gua bilang gitu. Nah, karena itu kita di lantai 6 itu, di pojokan itu kaca gede. Jadi kayak misalkan ada pasien yang bosen gitu kan, pasien yang jenuh itu bisa keluar ngeliatin dari atas tuh kayak kaca, ada bawah tuh ada tanaman, terus kayak ada gedung sebelah, jadi agak rileks gitu lah, nggak stres banget, gitu, iya nggak stres banget gitu kan. Itu udah malam kan, itu udah sekitar jam satuan waktu itu gue ngasih obat. Jadi kacanya tuh kaca yang dari luar kita nggak bisa lihat ke dalam, tapi dari dalam kita bisa lihat keluar, yang hitam itu loh bang. Nah, habis itu temen gue ke bagian kanan, kebetulan gue ke bagian kiri. Itu pas gue baru banget mau jalan, tuh gue ngeliat di kaca tuh kayak ada putih gitu. Ya logikanya ya, kalau dipikir-pikir kayak masa sih orang jemur di situ, atau nggak ada kain jatuh dari atas, kan nggak mungkin, pikiran gue gitu kan. Ah udahlah gitu kan, masa ini gue baru mau dinas malam pertama kali udah kayak gini gitu kan, udah cuekin aja. Nah pas di pojokan lorong itu yang gue bilang kaca itu, sebelah kanan itu ada satu ruang buat satu bed. Itu tuh ruang kayak isolasi gitu, misalkan pasien yang kena HIV kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak yang cairannya itu beresiko kalau kena pasien lain atau kena perawat yang ibaratnya harus kita jaga bener-bener lah gitu. Atau yang misalkan TBC kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya gue ngeliat ruangan itu gelap kan, oh berarti nggak ada pasien. Ya udah gue belok gitu kan. Pas gue belok kan otomatis gue membelakangi ruangan tersebut dong. Gue kayak ngedengar suara gitu. Arahnya dari ruangan itu? Iya, tapi gue kayak diem dulu. Tapi abis itu gue kayak bodo amat gitu, kayak udahlah bodo amat. Terus gue jalan lagi, jalan kayak biasa ngasih obat ke pasien. Baliklah gue, kata gue kok temen gue lama banget. Gue samperin lah, kok lama banget sih gitu kan. Iya nih ada pasien yang minta bantuin BHK dulu segala macam gitu kan. Oh ya udah gue bantuin lah, temen gue tuh kayak orang kebingungan gitu loh bang. Terus tapi gue kayak ini kan udah gue bantuin gitu kan. Gue pikir kebingungannya tuh dari situ gitu. Ternyata enggak, itu masih diem aja tuh, dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin karena dia tadinya mau ngomong, cuman kata dia karena dinas malamnya masih panjang waktunya, dia nggak berani ngomong. Udah kan,
Bisa kalau kita dinas malam itu kita tukeran tidurnya. Kayak misalkan dia tidur 2 jam, gue 2 jam, gantian. Karena yang jaga tuh satu-satu gitu kan. Terus gue tanya sama temen gue, lu mau tidur duluan apa gue duluan? Gue bilang kayak gitu kan. Udah lu duluan deh, dia nggak apa-apa kata dia gitu kan. Oh ya udah gue tidur. Nah, di sini tuh ada satu ruangan yang kayak buat pasien belajar jalan. Jadi ada kaca besar gitu loh bang. Terus di depannya tuh kayak ada alat-alat misalkan kayak buat ngangkat beban, kayak gitu yang ringan-ringan gitu loh buat pasien. Nah di situ tuh ada bed tempat tidur gitu, satu tempat tidur gitu. Gue tidur di situ. Agak maju itu sebelah kanan ada 2 kamar mandi. Yang satu itu dikunci, yang satu lagi dibuka. Jadi kayak kita bisa pipis di situ gitu, bisa buang air besar di situ, bisa mandi di situ, bener bener bersih. Nah, posisinya itu kayak kasur di sini, kaca di sini. Bener-bener kayak kaca, kalau kita miring tuh bener-bener kayak lu ngeliat muka lu gitu. Terus gue gak mikir apa-apa, kayak gue tidur aja gitu. Terus udah sekitaran 1-2 jam, gue kayak tidur cuma merem doang. Terus kayak, oh ya nih gue mikir jam berapa nih mendusin gitu kan. Takutnya temen gue mau tidur, nah pas gue agak melek-melek gitu. Kan gue bilang tadi, ini kaca ya di sebelah gue. Gue miringnya ke sana. Pas gue ngeliat kayak, oh ada bayangan tuh, kayak namanya gelap. Kebetulan gue tuh kalau tidur, lampunya harus dimatiin. Kalau terang gue gak bisa tidur. Jadi dimatiin tuh bener-bener gelap. Gue ngeliat kayak ada bayangan, gue pikir itu temen gue. Nah sebelum gue ngeliat ada bayangan itu sekitar jam 2-an, setengah 3-an deh kalau nggak salah. Gue tuh ngedenger orang pipis, makanya gue berpikir itu temen gue. Jadi kayak gue ngedenger kayak orang pipis gitu kayak suara air. Oh ada temen gue nih, yaudah gitu. Makanya pas gue melek itu, nggak melek banget kayak, aduh jam berapa nih? Oh ada temen gue. Terus gue ngomong gini, oh ya lu nungguin gue bangun ya gitu, mau tidur ya gitu. Terus sambil ngucek-ngucek mata, pakai kacamata, nyalain lampu. Gue nyalain lampu, nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa di situ. Sunyi, sepi. Itu jam 3:30 mau subuh. Gue keluar, temen gue masih duduk di news station gitu kan. Gue tanya, udah lu mau tidur gitu kan? Tidur aja masih ada waktu kok, 2 jaman. Gue bilang gitu kan. Enggak deh, enggak, kata dia gitu kan. Kenapa lu nggak ngantuk? Enggak, gue mau tidur di sini aja di tempat kakaknya. Terus gue bilang, kan itu desek-desek kan, ada kakaknya nggak enak. Kalau bilang gitu kan. Enggak, gue mending di sini aja. Kata dia gitu kan. Terus gue langsung, oh ya udah terserah. Terus habis itu turunlah kita ganti baju dulu tuh. Habis ganti baju kita turun ngobrol tuh. Kata dia gitu kan. Lu tau kan yang di pojokan lorong itu yang sebelah kanan, kata dia, yang tempat lu semalam ngasih obat, kata dia. Iya, kosong kan? Kata dia gitu kan. Kosong. Kenapa? Gue tuh sebenarnya pengen ngomong, tapi gue tuh semalam takut. Makanya gue ngerjain kerjaan gue tuh nggak fokus. Makanya gue ngerjain itu lama, kata dia gitu. Hah? Kenapa? Kata gue gitu kan bang. Yang tadi gue ceritain yang pas gue ngedenger seorang gitu. Temen gue tuh ngeliat ada orang yang keluar dari tuh pintu, itu ngikutin gue masuk bang. Sumpah gue merinding lagi ceritanya. Itu ngikutin gue masuk, pas banget. Jadi kayak mungkin pas gue ngedenger dehaman tuh orang, itu bukan orang sih, tapi kayak pas gue ngedenger dehaman itu, temen gue tuh ngeliat kalau ada yang ngikutin gue masuk ke ruangan pasien. Makanya tadi yang gue bilang itu, temen gue kayak lama banget kerjanya, gue udah selesai kok dia belum selesai gitu loh. Makanya terus yang gue bilang tadi mukanya tuh kayak ada bingung gitu loh. Kayak, ada something gitu ya. Tapi dia nggak cerita di situ. Terus iya, gue bilang kan, iya gue juga denger gitu. Tapi gue nggak denger, cuma dehemnya doang. Gue bilang gitu kan. Supaya itu gue ngelihat, bener-bener ngelihat gue. Makanya gue bingung, gue mau ngasih tau lu, tapi gue takut. Sementara jam kita masih panjang, kata dia gitu kan. Oh ya udah. Terus lu kenapa tuh tadi nggak mau tidur? Gue tanya gitu kan bang. Terus pas gue tanya gitu dia ngomong, gitu, gue semalam ngedenger si kakaknya tuh nanya, katanya, temen kamu tidur di mana? Tidur di situ kan, di ruangan itu. Sumpah temen kamu tidur di ruangan itu, gitu kan? Iya, gila berani banget dia, kata dia gitu kan. Emang kenapa kak? Aduh, gue mau cerita tapi di dalam aja, di dalam. Jadi kayak di tempat perawatnya itu sama teman-temannya itu. Jadi katanya di situ tuh ada sosok cewek penunggu gitu. Sampai sekarang tuh nggak ada yang berani tidur di situ. Makanya si kakaknya tuh kaget, kenapa lu berani tidur di situ? Itu kaca yang gede banget itu, orang itu selalu ngelihat dari kaca itu. Si perempuan itu? Iya, jadi kayak pasien yang lagi latihan tuh bilang kayak ada perempuan, tapi padahal nggak ada. Kayak omong-omongan dari pasien gitu loh bang. Jadi kayak, kan kalau ngeliat satu orang itu kan kita mesti kayak, masa sih? Tapi ini tuh sering gitu loh, pasien kayak lagi latihan, ada ini gitu, ada ini. Nah, waktu itu pernah ada perawat cowok tidur di situ karena mungkin banyak cewek-cewek pisah dong gitu kan tempatnya gitu. Tidur di situ. Pas tidur di situ, itu lampunya nyala aja diganggu loh bang. Lampunya nyala, ditampakin. Bener-bener kayak solid gitu loh, bentukan cewek. Dijelasin nggak sosoknya seperti apa gitu detailnya? Kalau kata temen aku sih gini, kan temen aku nanya, emang beneran apa kak? Beneran? Iya itu beneran cewek, kata dia. Itu cewek
rambutnya acak-acakan, tapi mukanya tuh nggak kelihatan kata dia. Sampai waktu itu si perawat cowok itu tuh kayak mikir, alah gitu doang, ditambahkan gitu doang. Pipis lah perawat cowok itu di kamar mandi itu. Tuh cewek tuh lagi nangkring gitu loh di atas sambil goyang-goyangin kaki. Akhirnya tuh cowok langsung buru-buru keluar dari situ, langsung ngomong ke yang lain kayak, jadi nggak ada yang berani tidur di situ. Iya. Ekstrim juga. Ini pakaiannya kayak apa pakaiannya? Kalau itu nggak diceritain sih temen-temen sama perawatnya itu. Cuman jelasnya perempuan. Cuman jelas perempuan. Terus semenjak ada kejadian itu, si perawat-perawat itu pada nggak ada yang berani tidur di situ, makanya si kakak itu kaget. Iya. Lu tidur di situ pun karena lu nggak tahu kalau itu ada sesuatu ya. Makanya temen gue bilang gini, gue tuh sebenarnya mau ngasih tau lu di gitu, pas gue denger kayak gitu, gue tuh ngechat lu, cuman kayaknya lu udah tidur kata dia gitu. Dan gue tuh mau nyamperin tapi gue takut banget kata dia. Pertama karena gue ngelihat yang itu, yang kedua gara-gara gue ngedenger ini. Karena gue cerita bang, iya semalam tuh gue ngeliat cewek. Tapi yang gue lihat tuh kayak siluet gitu doang loh bang, nggak tahu karena gelap apa gimana, siluet doang cewek itu. Tapi lu ngeh banget itu ada sosok di situ. Itu sosok cewek, gue ngeh banget, maksudnya kayak bentuknya gitu loh, kayak bentuknya gitu. Terus habis itu kata dia, sumpah kata, iya kalau bilang kayak gitu. Ih sumpah sih dia langsung merinding gitu kan. Terus aku langsung ngomong, iya kayak gitu. Nah kalau di kita tuh ganti-ganti gitu loh bang, kayak tiap minggu ganti di ruangan apa, di ruangan apa kayak gitu. Pindah nih ceritanya, pindah lantai. Pindahlah gue ke lantai 5. Gue sama temen gue masuk ke ruang isolasi. Jadi kayak sama kakaknya tuh dipisah, kakaknya di nurse station di sebelah sana, di sini ruang isolasi yang benar-benar harus pakai APD kayak gitu-gitu kan. Di sini ada 20 pasien. Terus kayak udah masuk situ tuh lu nggak boleh keluar lagi gitu, kecuali lu bersih gitu, kayak baju ganti segala macem. Udah tuh, gue masuk ke situ sama temen gue berdua. Gue bilang gini awalnya ke temen gue, aduh gue lapar banget nih, gue bilang gitu kan, jam 1. Terus habis itu, lu mau beli makan nggak? Gue bilang kayak gitu kan. Nggak kata dia gitu. Ya udah gue turun nih ya, udah turun aja. Lu berani emang kata dia, berani emang kenapa gitu, rame kali di bawah. Gue pikir rame gitu kan. Terus habis itu turun lah gue di lift. Padahal biasanya kan lift cepet ya bang, dari lantai 5 ke lantai 1. Biasanya tuh cepet banget. Kata kok ini lift berasa lama banget. Tapi gue diem aja gitu kan sambil main HP. Bener-bener gue sendiri di situ kan. Sampai bawah ada pos security-nya, bilang, Pak tolong bukain dong gitu kan, mau ke depan nih gitu kan. Bisa neng kata dia gitu. Lah emang kenapa? Saya mau ke depan, aku bilang gitu kan, mau kantin gitu kan. Ntar kalau saya buka, pengunjung tuh kadang suka mindik-mindik masuk ke dalam kata dia. Terus saya lihat mana dong Pak gitu, lapar banget nih kata. Lihat belakang lah. Ah lihat belakang Pak gitu kan. Iya udah sudah lihat belakang terus saya liatin kata dia gitu kan. Sedangkan ke belakang itu kayak jalan agak turun, sebelah kiri itu rumah duka, kayak kamar mayat, sebelah kanan lorong menuju ke gedung lain. Nah, jadi tuh gue harus muter gitu loh bang, jadi kayak gedung ini, jadi belok gitu, pas di belokan itu tuh kayak ada kipas AC, pipa-pipa, kayak gitu loh. Nah, terus ya gue lewat aja gitu, dan itu tuh nggak terang gitu loh bang, jadi gue harus pakai senter gitu biar takut kesandung atau apa, pipa-pipa gitu kan. Terus gue nggak nyimbu apa-apa di situ awalnya, kayak udah lewat aja gitu. Tapi gue ingat di situ ada 3 pohon kamboja. Gue inget banget di situ ada 3 pohon kamboja, 2 warna kuning, 1 warna pink. Jadi kayak kuning, pink, kuning. Itu kayak di tengah-tengah tuh warna pink. Jajan lah gue kayak biasa, kata gue nih tumben sepi banget. Kadang-kadang kan suka masih ada yang lewat gitu kan, ini sepi banget. Apakah udah jam segitu kali ya gitu gue pikir. Pas gue balik, kayak biasa kayak pakai senter gitu kan. Gue nyium bau busuk gitu loh bang, kayak kata gue, ini kok bau busuk ya, gue mikir gitu kan sambil gue senter-senter tuh. Mana gue takutnya, perasaan kata gue tadi gue lewat nggak ada bau busuk, kata gue gitu kan sambil gue cari-cari tuh. Gak ada. Tahu-tahu di situ tuh ada yang bilang, "Pising!" gitu. "Pising! Pising!" gitu. Sumpah gue merinding juga. Merinding gue suara lu. Sumpah persis kayak gitu 3 kali. Jelas banget di kuping gue. Gue diem dulu kan kayak, terus gue nyari-nyari gitu kan. Pas gue nyari, gue nengok pohon kamboja itu sebelah kanan gue. Di pohon kamboja yang warna pink di tengah itu ada yang duduk. Rambutnya panjang, matanya nggak kelihatan, cuman gue ngeliat segini putih doang sama rambutnya, lagi duduk. Terus gue bingung kan, gue harus ngapain di situ kan. Gue cuma ngomong kayak, iya misi. Gue langsung buru-buru jalan gitu kan. Terus gue buru-buru tuh ke atas naik, kata Pak Satpamnya, buru-buru amat neng, diem aja. Gue langsung naik ke atas kan, kayak gue buru amat, gue gak peduli. Sampai atas, gue makan dulu tuh, buru amat, gue gak mikirin buru amat gitu kan, kayak agak shock sih, cuman kayak udah dapat kopi minum ya banyak, terus gue makan. Gue masih tidur. Ah udah jam segini waktu yang ngoplosin obat, kasihan kan dia baru tidur, gue pikir gitu. Ya udah gue ngoplos deh, gue mikir gitu kan, gue ngoplosin obat. Pakai APD, masker segala macam, oplosin obat. Jadi ruangannya tuh misah, kayak ruangan tempat buat kayak ada meja terus kayak buat gini, sama ruangan buat ngoplos obat, terus kesana baru ruangan pasien gitu. Di situ ruangan ngoplos obat tuh kayak ada bed gitu, dan itu udah kurang bersih gitu loh bang, di situ. Nah
ditutup kan pintunya. Jadi kayak cuman ruangan kecil buat ngoplos obat. Di sini ada pintu, di sini ada pintu. Jadi kayak lewat mana aja bisa masuk gitu kan. Pas gue lagi ngoplos, tiba-tiba tuh teman gue dateng. Mana yang belum? Gitu. Oh, nih, gue kasih tau kan. Nih, yang belum nih gitu kan. Terus dia ngoplos diem aja. Gue sambil cerita kan. Ah, lu parah banget gak ikut gue makan, enak banget tau gini. Terus ini ada pasien ini gitu cerita kan. Tapi temen gue diem aja. Kata gue, masih ngantuk kali ya. Gue pikir gitu kan. Terus habis itu dia ngomong, udah ya, gitu. Udah tuh, ya udah gitu, kasih gitu. Terus gue, kan kalau troli rumah sakit kan bersih kayak gitu kan. Jalan tuh gue, pas gue jalan lagi, gue ngasihin ke pasien-pasien gitu. Udah kayak biasa, gue lepas APD, gue lepas masker. Gue liat temen gue masih tidur dengan posisi yang sama. Wah, jadi siapa tuh yang bantuin lu Tapi itu? dia baik loh bang, bantuin gue ngoplosin obat. Iya. Temen gue Tapi lu masih yakin tidur. tuh sosoknya temen lu? Temen gue, orang gue sempet nengok gini. Cuman emang kayak ngomongnya tuh cuma dikit banget gitu doang. Pas gue, terus gue bangun temen gue, Hen, gue bilang gitu kan, lu tadi bantuin gue ngoplosin obat gitu. Masih ngaco lu orang gue masih ngantuk nih, tadi gitu. Oh ya udah, tidur kata gue gitu kan. Oh ya udah, Berarti dia masih tidur saat itu ya? tidur bang. Iya. Ya kalau dipikir-pikir, ya cuma nyautin gitu doang. Sedangkan biasa ngobrol gitu kan. Ini cuma nyautin gitu doang, ya agak aneh sih. Iya. Kalau dari raut wajahnya lu lihat ada yang aneh gak sih? Gimana ya, kayak orang tatapannya tuh kosong, diem aja. Kayak Iya. gitu doang. Biasanya kalau kita ngomong kan kayak lawan itu, iya ini gini. Semagar-magar kayak, ya atau enggak gimana gitu responnya. Ini tuh bener-bener cuma respon, mana yang belum, udah ya, gitu doang. Iya. Dan teman lu udah konfirmasi juga ternyata teman lu Udah sampai gue nggak ngerasa bangunin. bantuin lu juga ya? Enggak, lu bantuin gue ngoplosin obat. Mana sih lu mau dibilang ngaco? Gue agak, mana sih lu ngaco, gue masih ngantuk nih. Ya udah, jadi malam itu tuh gue kasih obat sendiri. Udah tuh kelar di situ. Pindahlah gue lagi dinas di ICU. Di ICU itu rata-rata orang yang ICU itu orangnya itu yang kalau kita bilang tuh soporo koma, kayak setengah koma gitu loh bang. Iya. Jadi dia tuh denger kalau kita ngomong apa aja, cuma dia nggak bisa buka mata, dia nggak bisa ngunyah, dia nggak bisa gerakin badannya gitu. Makanya kalau kita tuh punya komunikasi terapeutik ke pasien, kayak misalkan mau ngelakuin tindakan ke pasien, misalkan, Pak, saya mau kasih makan ya lewat selang hidung supaya Bapak sehat, kita kasih makannya seberapa mili, gini gitu. Sehat ya Pak. Jadi karena kita percaya kalau pasien itu denger, siapa tahu kan jadi responnya lebih baik gitu kan. Walaupun dia diem aja saat iya, ngomong walaupun gitu. dia diem aja, tapi kita selalu kayak gitu. Itu komunikasi terapeutik kalau di kita gitu kan. Terus habis itu, gue dinas tuh bang di ICU. Kalau di ICU itu kan kita kayak ngawasin pasiennya tuh bener-bener kayak monitor di mana-mana, bunyi monitor gitu. Berapa banyak selang yang dipakai sama pasien itu kan. Iya. Gue cuma berdua, kayak gue pisah sama temen gue. Ini gue sama kakaknya satu ruangan tuh 5 pasien. Sebelahnya tuh beda lagi 5 pasien. Temen gue sama kakaknya kayak beda lagi gitu. Nah, di situ tuh kerjaan gue tuh cuma di dalam ngawasin pasien, terus kayak ngasih makan, lihat beberapa pengeluaran, misalkan ada muntah segala macam gitu. Ada satu pasien tuh yang gue ngeliat tuh kayak dia tuh baik banget. Padahal gue nggak pernah ngeliat dia nyapa gue hidup gitu, melek gitu, enggak. Hidup sih, maksudnya kayak matanya melek atau dia ngomong atau dia senyum, enggak. Cuman kayak kelihatannya tuh orangnya tuh baik, kayak kita tuh ngeliat dia tuh, ini orang tuh kayaknya baik banget deh. Kayak diem gitu. Yang gue bilang tadi, Pak, saya mau ngasih minum ya gitu, gini gitu kan. Terus habis itu gue usap-usap tangannya, terus gue kasih selimut, ya kan. Pas udah gue kasih selimut, udah tuh pas banget waktu itu azan maghrib. Gue bilang ke kakaknya, Kak izin ya gitu kan, mau sholat maghrib gitu. Oh iya Dek, tunggu, tolong anterin ini dong gitu ke ruang sebelah gitu. Rata-rata bang, itu semua pasien di situ tuh yang gue bilang tadi, jarang bener-bener ada yang bisa ngomong. Kalaupun ada, paling cuma yang ngedip gitu. Kalau misalkan bilang enggak, ngedipnya berapa kali, yang kayak gitu doang. Bener-bener jarang banget yang bisa ngomong. Gue lewat lah ruang sebelahnya tuh. Gue nyamperin, kami sih mau ngasih ini gitu. Iya masuk gitu kan. Pas itu gue ngasih nikah gitu. Awalnya gue nggak ngeliatin kondisi sekitar, karena cuma niat gue mau ngasih itu barang, terus habis itu gue sholat gitu kan. Pas gue ngasih itu barang, pas gue balik, lihat dong kanan kiri gitu kan pasien. Ada pasien dekat pintu yang gue tahu banget udah beberapa hari lalu tuh pasien masih tetap terbaring gitu, nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba dia bangun duduk, terus dia kayak ngeliatin gue dari situ sampai gue jalan ke depan tuh kayak gitu, mata sambil melotot, nyengir. Terus gue kayak deg-degan, jantung gue langsung deg-degan kan, gue keringet dingin, langsung gue buru-buru sholat aja. Terus gue nggak berani bilang ke kakaknya bang, karena gue takut disangka kamu deh apa gimana gitu. Enggak, ya gue cerita ke temen gue. Pas gue cerita ke temen gue, iya gue juga rada aneh tau Di, kata dia gitu kan, rada aneh sama itu kakek-kakek. Nah, sorry ada yang kelewat. Jadi pas gue habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, gue selesai sholat, tiba-tiba langsung ada code blue gitu kan. Lari lah gue. Pas gue lari, ternyata itu kakek itu
kakek yang tadi nyengir ke gue yang melotot itu, yang lagi di RJP sama dokter terus sama perawat kasih oksigen segala macem. Padahal tadi lu lihat lu lagi duduk dia ya. Iya, lemes banget gak sih bang? Cold blue itu maksudnya apa tuh artinya? Cold blue itu artinya kalau di kita henti jantung. Oh, Tuh. wajib. Terus, Padahal sebelum sholat tadi lu ngeliat jelas dia lagi duduk dan senyum ke lu ya. Iya. Kan gue awalnya sempat gak berani bilang kan ke si kakaknya. Setelah cold blue, terus pas yang dinyatakan meninggal, bilang ke si kakaknya. Kata kakaknya, nggak mungkin. Karena dari tadi gue di situ, gue nggak ngeliat dia duduk sama sekali. Kakaknya bilang nggak mungkin. Dia sampai ngomong nggak mungkin. Dia sampai ngomong gitu. Terus gue suka kayak, kak, gue ngeliat sendiri sebelum sholat. Dalam hati gue gitu kan, cuman kayak, ya udah kak, gimana lagi? Wah, dan dia tahu persis kondisi si kaki-kaki itu kayak Iya, gimana emang ya. dari sebelum-sebelumnya juga emang gue juga yang sempat ngerawat di situ juga bang. Emang pasiennya tuh nggak bisa melek gitu, nggak bisa ngegem apa gimana, nggak Duduk pun bisa. nggak bisa harusnya. Nggak bisa, karena udah selang di mana-mana gitu loh. Iya, iya, iya. Lanjut, kejadian yang berikutnya tuh sama kayak pas gue mau sholat maghrib juga sih kejadiannya. Waktu itu kayak biasa kita ganti-gantian, kayak lu dulu sholat habis itu gue gitu kan. Sholat duluan lah gue bang. Di situ tuh ruangan perawatnya itu kayak ada jendela-jendela gitu loh bang. Karena kita di lantai yang tinggi itu, gue lupa lantai berapa deh itu. Pokoknya jendelanya itu di sini 4, di sini 4. Yang gue bilang tadi jendelanya itu rata-rata yang dari luar itu kelihatan hitam, tapi dari dalam kita bisa ngeliat keluar. Iya, iya. Nah, jendelanya itu nggak tinggi, jadi kayak kita bisa ngeliat gitu sekepala kita gitu. Nah, itu yang sebelah kiri udah ditutup, nah sebelah kanan belum ditutup. Maghrib kan ya, gue langsung kayak, itu gue doang di situ bang posisinya. Gue mau sholat habis wudhu, habis itu gue kok ini belum ditutup. Pas gue mau tutup, brok, di jendela itu, tangan muka nempel gitu. Wah. Demi Allah gue merinding lagi ceritanya, kayak brak langsung. Sosoknya kayak apa yang lu lihat? Jadi kayak tangan gitu di jendela itu, putih pucet tangannya, terus rambutnya acak-acakan, di sininya tuh kayak pecah gitu loh bang, pecah di sininya, terus kayak ada darah-darah kering gitu, terus mukanya tuh di sini ada tapi kayak pucet gitu. Iya. Itu gue langsung kayak megang tirainya tuh kayak gue tarik aja buru-buru, pas banget gue tarik buru-buru gitu ada kakaknya masuk, tuh gue langsung agak tenang ya mau sholat gitu, tapi tetap buru-buru gitu. Itu sih yang paling ngagetin buat gue ya, deg-degan bener-bener kayak deg-deg. Itu kaget banget, soalnya bunyinya sampai bunyi bang, jendelanya tuh sampai gerak gitu. Iya. Gila. Ini kejadiannya di lantai berapa nih yang ini? Gue lupa lantai berapa, yang jelas tuh lebih dari lantai 2-3 tinggi. Jadi nggak mungkin ada orang yang Di iseng situ gitu ya? loh bang, maksud gue. Logikanya nggak mungkin, karena itu tinggi banget. Itu sih cerita yang di rumah sakit ini. Oh, ini dari awal itu sampai sekarang ini satu rumah sakit Satu rumah kejadiannya? sakit kejadiannya bang. Ada di rumah sakit lain, kita kan pindah-pindah tuh dinasnya ya, ada di rumah sakit lain, daerah Cilandak lah, rumah sakitnya. Itu masih nggak ada apa-apa tuh. Waktu itu gue dinas sore, kalau dinas sore itu kan sekitar, dinas siang, jam 2 sampai jam 9 malam gitu kan. Nggak ada apa-apa, terus temen gue tuh ngomong, temenin gue yuk, kata temen gue gitu kan. Kenapa emang? Gitu. Pokoknya gue habis ngalamin kejadian aneh, kata dia gitu kan. Kenapa gitu? Bisa nggak sih cerita aja nanti aja pas mau pulang gitu kan? Ini sumpah tadi barusan banget, kata dia. Jadi tuh di sana tuh ada satu ruangan. Jadi tuh salah satu rumah sakit punya negara sih kalau kata aku. Rumah sakit punya negara, jadi kayak ada satu keluarga pasien yang dijaga gitu sama aparat negara. Iya. Jadi terus kayak ada plafon khusus gitu, nggak ngerti deh, pokoknya kayak gitu. Nah temen gue tuh dinas di situ bang, jaga tuh dia. Pas jaga, temen gue lagi duduk, jadi kayak gantian, temen gue makan, nanti si kakaknya yang keluar, yang jaga, terus kakaknya makan, temen gue duduk tuh sendiri di situ. Pas jaga, temen gue tuh ngelihat si kakek-kakek itu keluar dari kamarnya, terus ngomong ke temen gue, si dek, gitu. Terus kata si temen gue, iya pak, ada apa, ada yang bisa saya bantu, gitu kan temen. Saya mau minta tolong, kata kakeknya itu. Iya minta tolong apa pak, gitu kan. Tolong bilangin ke keluarga saya, ikhlasin saya, kayak gitu. Wajib. Terus kata temen aku, hah? Gimana pak? Iya tolong bilangin ke keluarga saya, suruh ikhlasin saya, kata dia gitu. Oh gitu, iya pak, teman saya gitu doang kan. Oh gitu, iya pak, kalau gitu, iya bapak udah malam, bapak istirahat lagi ke dalam, dingin di luar gitu, istirahat ya pak ya, gitu. Udah kan, kakaknya tuh langsung ngomong lah temen aku ke perawatnya itu, perawatnya kamar makan ngomong, itu si kakek itu tadi dia minta tolong sama aku gitu. Tolong apa gitu? Minta tolong, katanya suruh ikhlasin saya gitu. Yang mana gitu? Yang itu, yang di ruangan itu. Hah? Kata dia gitu, kakaknya tuh kaget. Iya yang di ruangan itu, tadi barusan dia keluar, kata dia gitu kan. Terus ngomong apa? Kata kakaknya gitu kan. Ngomong katanya suruh ikhlasin saya gitu. Gak ngerti gue juga gitu kan. Temen lu gak nangkep ya? Enggak nangkep dia. Gak ngerti gue juga gitu kan. Cuman kan kalau orang lain pasti langsung nangkep ya, ikhlasin saya tuh maksudnya apa gitu. Gak mungkin, kata dia gitu.
Maksudnya nggak mungkin. Tuh pasien tuh udah 2 minggu di situ, sopo-roko Pak, yang gue bilang tadi. Dia nggak bisa melek, nggak bisa makan, tangan gerak pun nggak bisa. Lah orang tadi keluar, dia minta tolong sama gue. Ayo kita cek lagi yuk, kita bertiga ya. Kak jangan bikin takut tuh, kata dia gitu, ini jangan gitu dong gitu. Ayo kita cek bertiga. Terus dia ngecek, bisa ya Pak, saya mau ngecek dulu, kita cek tanda-tanda vital gitu. Padahal mau ngecek yang lain juga gitu kan. Terus kakinya tidur. Maksudnya kayak yang sebelum-sebelumnya kondisinya gitu. Terus yaudah. Pas balik, itu pulang-pulangnya kayak, itu bigu, takut, kayak keringet dingin, kayak gitu terus tuh dia tuh. Lo kenapa gitu? Enggak apa-apa, kata dia gitu. Terus ngalamin kejadian gitu. Ya gue pengen buru-buru pulang, kata dia, gue takut, kata dia gitu. Ya udah, jadi kayak nggak tahu kenapa, jadi si kakeknya itu bilang ternyata ke teman aku. Tapi teman aku nggak bilang ke perawatnya. Si kakeknya masa ngomong gini sama gue, tapi gue nggak bilang ke perawatnya karena gue nggak enak, kata dia. Ngomong apa? Ini saya sebenarnya udah nggak ada tapi diada-adain, ya gitu. Iya, paham gue. Gue juga kata gue, maksudnya iya, kata dia, pokoknya dia ngomong kayak gitu aja ke gue. Terus habis itu gue langsung, ya udah gue mau ngomong kayak gitu ke kakaknya, takutnya kalau kakaknya nyampein ke anaknya tuh kayak, wah lu satu tuh jadi segala macam. Kayak nyumpahin jadinya takutnya ya. Ini saya udah nggak ada kok diada-adain kayak gitu. Yang nggak lama meninggal. Si kakek itu. Itu kira-kira berapa lama tuh jaraknya dari pas teman lu nemuin sosok kakek itu? Sehari. Meninggal dunia dia. Iya, malamnya kan, malam ketemu malam. Malam ketemu malam. Itu apanya ya? Itu kayak gitu, rohnya atau apanya yang nyampein seperti itu ya? Itu udah mungkin kayak anaknya pilot itu pas disuruh ikhlasin baru ikhlas kali ya. Terus baru ya udahlah gitu. Tapi disampaikan nggak sih sama disampaikan sama akhirnya perawatnya kayak ke anaknya kan aparat negara gitu kan, dikasih tahu gini gitu. Terus kata si perawatnya anaknya nangis. Oh, nggak marah-marah nih berarti? Enggak, anaknya nangis gitu. Cuman si teman gue tuh nggak cerita ke si kakaknya, kalau si kakaknya tuh bilang saya udah nggak ada kok diada-adain gitu karena takutnya ada salah paham apa gimana gitu. Terus akhirnya anaknya ngomong, iya saya ikhlas. Ya udah saya ikhlas. Nggak lama meninggal. Ini maksudnya diada-adain itu berarti kayak sebenarnya ini udah apapun cara kayak udah susah untuk bisa pulih lagi. Iya, karena selama 2 minggu itu tuh bener-bener udah semaksimal mungkin. Terus kayak naik, turun. Udah turun nih, anaknya tuh kayak gimana caranya harus ini? Iya, pakai alat bantu terus gitu ya. Iya, kayak gitu. Anaknya tuh kayak nuntut gimana caranya, pokoknya harus bapak gue tuh harus ada gitu. Iya. Mungkin capek juga kali ya, Bang. Kayak gitu. Ini sama ponakan gue kejadiannya. Jadi kayak gue biasa kan kalau pulang dinas kayak mandi, bersih-bersih, habis itu baru main gitu. Nah kebetulan itu gue main ke rumah ponakan gue. So ponakan gue ngomong gini, Ante, kata dia gitu kan. Ante bawa temen ya, kata dia gitu kan. Gitu. Kadang kan anaknya suka ngayal kan gitu kan. Iya. Itu sekitar umur 2-3 tahun ponakan gue. Enggak kok, Ante sendiri gitu. Bawa kok, kata dia gitu kan. Bawa, dia kayak Ante pakainya, kata dia bajunya. Cuman dia tuh pakai rok. Enggak, kata aku gitu kan. Terus habis itu, emang gimana? Sengaja tuh aku pancing. Rambutnya keriting, diginiin, kata dia gitu. Terus pakai ini loh, Ante, kata dia gitu. Terus gitu. Terus mukanya gimana? Mukanya cantik banget, kata dia. Pas dia bilang mukanya cantik banget, dia ngeliatnya kan sana. Mukanya cantik banget. Terus pas dia ngeliat ke gue, dia nangis kejar. Gak mau, pokoknya gak mau deket Ante, kata dia. Gak mau, kata dia. Pokoknya Ante pulang. Gitu. Kaget loh Bang, kata gue, ini tadi baru aja dia ngomong kayak cantik banget. Pas dia ngeliat gue kok kayak gitu kan. Kalau orang zaman dulu kan mikir kayak sawan lah apa gimana. Dibawa lah kayak ke orang pinter gitu nenek-nenek. Terus nenek-nenek tuh bilang, ini tuh ada yang ikut sama kamu, tadi gitu. Ikut sama kamu, sama kayak kamu profesinya, kata dia gitu. Dia bilang katanya, kamu tuh ngelihat dia, tapi pura-pura nggak lihat. Dia tuh tahu kamu ngelihat dia, gitu. Terus gue mikir dong Bang, kayak enggak, gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Ya biasa aja gitu loh, gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Enggak. Coba dipikir-pikir lagi, kata. Dia ngikut karena kayak kesannya kok lu ngelihat gue, tapi pura-pura nggak lihat gue gitu. Udah tuh. Singkat cerita gue di jalan tuh sambil jalan pulang tuh gue mikirin. Nah pas itu tuh gue ngajak ponakan gue gitu loh Bang, kayak ponakan gue sama bundanya gitu dibonceng. Nggak mau, tetap dibonceng kan. Ayo bawa ke sana gitu kan. Pas pulang, gue mikir di jalan, apa yang waktu itu ya? Jadi waktu itu pernah ada pasien kejang. Itu udah malam, gue tuh dinas malam, gue lupa sekitaran jam 2 atau jam 3 gitu. Mau nggak mau gue turun dong Bang. Mau nggak mau gue turun, itu gue turun lewat tangga. Jadi tuh kayak posisinya ini farmasi, di sini kayak bangku-bangku buat pasien nunggu obat, di sini tangga. Gue turun dari sini kan. Pas gue turun, emang gue ngeliat kayak ada orang gitu pakai baju emang iya kayak gitu, kayak rok, kayak pakai cap
perawat, dia tuh duduk pas banget tangannya tuh gini, duduk gitu tegak gitu melihat ke depan gitu. Ya, terus gue pikir itu kayak orang gitu, jadi kayak cuman kayak gitu doang kayak selayaknya gitu. Terus gue ngambil obat, terus gue naik, itu doang gitu kan. Gue pikir itu doang, tapi gue belum ngomong ke bundanya. Terus bundanya ngomong, dek telepon dek kata dia gitu kan. Halo, kenapa? Terus ditanya tuh, jadi handphonenya ditaruh, bundanya tuh nanya ke anaknya, tadi kamu kenapa? Kata dia gitu kan, kok sama Ante kayak gitu kan, kenapa emang, kamu lihat apa? Kata dia gitu, si tante-tantenya itu yang cantik itu jadi ini bunda, kata dia gitu, ini kata dia gitu kan, kenapa ininya? Terus dia ngambil mainan Play-Doh dia yang warna merah, tuh disayat-sayat pakai pisau yang mainan itu loh, disayat-sayat, gini-giniin, terus ditempelin di sininya dia, kebayang gak sih bang? Iya. Jadi kata dia, ininya tuh mangap, terus pada robek, makanya dia langsung kaget, langsung nangis, kayak gitu. Itu dia, gue ngedenger sendiri itu ponakan gue ngomong gitu, ini kayak gitu. Terus aku takut, kata dia gitu. Anak itu ngeliat, maksudnya yang dilihat itu sosok elunya atau dia ada di sebelah elu? Dianya ada di belakang gue. Di belakang lu? Di belakang gue. Jadi pas dia bilang, kan dia ngomong nih, kayak berarti gue ngomong ke lu nih bang. Terus gue ngeliat di sebelah lu gitu loh. Jadi kayak gue ngomong sama lu, dia tuh cantik banget. Terus pas gue nengok ke sebelah lu, gue ketakutan gitu. Dia ngeliat sosoknya udah berubah tuh jadi seperti itu. Iya, jadi begitu. Awalnya dia ngeliat cantik. Dia bilang kayak cantik. Pas abis dia bilang cantik kayak gitu, berubah kayak gitu. Ya orang Play-Doh-nya tuh warna merah sampai disayat-sayat gitu. Dia nggak tahu kalau di sini. Maksudnya dia bingung kali ya nyampeinnya gimana. Jadi kayak diginiin gitu. Terus kayak bundanya tuh sampai mungkin mulutnya robek kali ya, apa gimana. Terus mangap kata dia gitu. Terus dia kaget. Orang sampai gemeter loh bang badannya. Iya. Saking takutnya sampai dia gini-gini gitu. Gemeter kayak orang kejang gitu. Iya. Histeris parah sih makanya. Gue juga kaget lah di situ kan. Ini terakhir ya bang, ini tuh tempat kerja gue yang sekarang nih. Ini gue ngalamin sama temen-temen gue. Kan kalau di poli kan kalau gue jaga malam tuh, dinas siang tuh sampai jam 9 malam. Ya kan kayak biasa gitu. Kita pulang lah jam 9 gitu. Berisik kan, ada temen gue tuh satu orang Aceh tuh berisik banget mulutnya gitu kan. Sambil tawa-tawa kita bertiga gitu kan. Kita ke ruang ganti itu kayak ada toilet gitu 2. Terus loker gitu, kotak gitu kan. Masuklah kita sampai berisik. Terus aku bilang kayak, berisik banget loh gitu kan. Terus habis itu kayak ngomong, biarin nih gitu kan kayak biasa kayak gitu. Terus diketok, tok. Ada orang gak ya gitu kan kata temen gue. Ada gitu. Sebelahnya lagi aku dorong gini kayak kekunci gitu, ada orang gitu kan. Ya udah kita sambil ngobrol. Habis itu kayak ini lama banget kok nggak keluar diketok-ketok. Kak udah belum gitu kan? Kak udah belum gitu. Iya itu. Terus kayak gitu kan kayak biasa nyinjir gitu kayak lama banget. Kita mau pulang udah jam berapa gitu kan? Kak gitu. Lama banget sih gitu kan. Ini kita mau pulang nih gitu kan. Masa kita harus nungguin kakak dulu gitu kan? Iya sebentar. Terus temen aku tuh kayak kesel banget gue ntar kalau misalnya udah keluar bayarin gue omongin nih kata dia gitu. Terus temen aku tuh yang Aceh itu nggak sengaja nyender pintu, nyender pintunya kebuka nggak ada orang. Wah. Gue terus yang sebelahnya gue juga penasaran dong, takutnya nggak ada orang juga. Bener aja pas gue dorong nggak ada orang, padahal tadi gue dorong sama temen gue dorong tuh kekunci. Itu kita langsung buru-buru pakai ganti baju, langsung buru-buru pulang. Yang jawab siapa gitu? Iya pertama, maksudnya jawabnya tuh berkali-kali kayak iya. Tapi perempuan suaranya? Suaranya perempuan, halus banget suaranya. Iya, sebentar. Dan itu yang ngedenger bukan gua doang, ya semuanya di situ. Jadi makanya kayak, wah valid banget sih ini. Lu denger kan kayak gitu. Jadi kayak buru-buru langsung. Nah berarti ini kan loker salah satu tempat yang cukup sering dikunjungi sama karyawan-karyawan lah. Iya. Lu pernah dengar juga nggak sih kejadian kayak gini yang serupa gitu? Ada, sering. Tapi kita tuh masih kayak, ya udahlah gitu doang. Sampai kita sendiri yang ngalamin. Banyak bang sebenarnya yang main karyawan juga bilang. Cuma rata-rata tuh kayak lampunya dimatiin, lagi ganti kebayang di dalam kamar mandi. Lampunya dimatiin. Dikirain temen gue tuh kayak, siapa sih nih yang iseng? Pasti bukan ada orang, sepi. Jadi kalau di gimana ya? Posisinya tuh loker, agak jauh gitu loh dari RS. Di loker harus jalan terus baru RS gitu. Jadi kayak jarang dilewatin orang juga. Iya. Kecuali emang mau ganti baju di sana gitu. Iya. Tapi ini kan yang lu sendiri tadi alamin kan gak ada sosoknya ya. Tapi ada nggak yang pernah sampai ngeliat sosoknya ada gitu? Nggak ada sih bang. Nggak ada. Cuman kayak gangguan kayak gitu, kayak jail kayak gitu doang. Dan itu kejadian berarti belum lama dong? Belum. Itu kapan tuh kejadiannya? Kayak bulan Maret. Maret tahun ini ya? Maret tahun ini. Anjir. Tapi rumah sakit gue itu cukup terkenal angker gak sih kalau lu dapet cerita dari temen lu atau emang gimana gitu? Iya itu karena gue tahu dulunya itu apa. Dulunya apa tuh? Dulunya tuh rawa gitu loh bang. Rawa gitu kan. Pokoknya daerah rumah gue tuh kayak masih banyak kayak rawa, sawah kayak gitu. Makin lama kan makin berkembang. Dulunya tuh klinik. Iya. Dulunya klinik terus lama-lama jadi
rumah sakit. Iya. Bahkan gue denger dari pasien gue sendiri bang. Jadi waktu itu kayak gue kan sempet home care gitu kan, home care kayak luka, misalkan ada luka bekas sesar atau bekas apa, pasien gue tuh cerita katanya sesuatu itu kan yang cuma boleh nemenin satu orang kan, kayak misalkan ibu sama suaminya atau sama saudaranya gitu. Jadi si ibu itu tuh cerita katanya kayak banyak anak kecil lari, padahal di situ nggak ada anak kecil. Sampai dibilang sama komplain nih, pasien aku tuh komplain ke suster, sus tolong dong itu anak kecil udah malam gitu kan, kenapa masih pada main, ini mengganggu loh, mengganggu sekali gitu kan. Oh, mohon maaf, di ruangan ini nggak ada anak kecil. Coba juga, angker juga tuh rumah sakit ya. Ibu mohon maaf, itu dan itu pasiennya tuh kayak satu pindah. Jadi kayak pindah dari ruangan itu, kayak kok lama-lama pasiennya pindah semua gitu. Nah pas udah selesai itu kontrol kan si ibunya, ketemu sama pasien lain, sama pasien itu juga ngalamin kayak gitu, makanya dia mau pindah. Karena merasa terganggu dengan hal seperti itu. Anak kecil lari-larian sambil ketawa-tawa, terus barang jatuh sama keran nyala gitu, pasiennya semua ngedenger. Kacau juga. Nah berarti ini kan rumah sakitnya cukup angker ya, tapi ini pembangunannya emang udah lama atau masih baru nggak sih? Baru banget, cuman karena emang dulunya tuh kayak rawa gitu loh bang. Jadi yang nggak tahu deh dulu tuh bekas apa, gue nggak tahu. Kira-kira berapa tahun berdiri rumah sakit yang itu? Baru 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Baru banget, pembangunan juga masih berproses gitu loh. 2 tahunnya udah angker ya, apalagi rumah sakit yang udah tua ya. Dan kita juga ada narasumber ya kemarin ya, namanya Obi ya. Itu pernah cerita juga tentang dia jadi seorang office boy ya. Office boy dia di rumah sakit dan wah itu serem-serem juga tuh. Tayangnya videonya malam ini nih. Nah mungkin kalau nanti video udah tayang, gua tampilin thumbnail di sini, kalian bisa nonton juga yang ceritanya mirip-mirip sama ceritanya Vira yang ada sebelah gua. Baik lagi ke cerita lu yang tadi di awal-awal ya Vira. Ini kan salah satu kejadian yang cukup bikin gua merinding itu ya. Itu kejadian ketika lu pengen beli makan ke kantin tuh yang lu ditampakin sama sosok yang di pohon Kamboja. Itu ada sejarah sesuatu atau yang menarik nggak sih dari pohon-pohon itu, kenapa bisa sampai ada sosok itu di situ gitu? Nah itu sempet gue tanyain bang, selang beberapa hari gitu, gue ketemu lagi kan sama security yang malam itu tuh. Gue tanya, tahu nggak sih di situ ada sosok Mbak Kun? Aku nyebutnya gitu, takut kan di situ kayak tahu kata dia. Terus bapak ngapain nyuruh saya lewat belakang? Tempat emosi kan gitu kan? Terus bapak ngapain nyuruh saya lewat belakang gitu kan? Ya habis gimana lagi nih, kata saya nggak bisa buka, kata dia gitu kan. Bapak tahu nggak sih pak, itu kenapa kok bisa ada di situ dah, aku bilang gitu kan. Itu serem banget loh pak, gitu kan, malam-malam gitu kan. Dia cerita, katanya gini, dulu tuh sebelum ada bunga itu banyak kejadian neng, kata dia gitu. Jadi kan tadi yang gue cerita itu loh bang, kayak agak turunan gitu kan, agak turunan itu. Di situ tuh dulu tuh sering banget ada office boy atau office girl itu yang kesandung, tapi nggak ada apa-apa, itu karena mulus banget loh jalanannya, nggak ada apa-apa. Tapi dia sering kesandung gitu loh, entah siang, entah malam tuh sering kesandung. Tapi kebanyakan itu kesandungnya tuh jadi kayak jam-jam habis maghrib ke atas. Sampai terakhir kali itu ada office boy mungkin yang udah tua banget, udah lama di situ, itu kesandung sampai patah kakinya. Itu udah fatal banget kan berarti kan. Akhirnya ngadu lah, kayak banyak aduan gitu dari security ke atasan. So, atasan tuh kayak manggil orang pinter gitu. Pas dipanggil orang pinternya itu bilang, katanya, ya udah tanamin aja bunga Kamboja, kata dia gitu. Bunga Kamboja tapi harus warna ini ya, kata dia. Jadi kayak harus warna kuning, terus di tengah-tengahnya pink, sebelahnya lagi kuning, jadi harus 3. Kata dia gitu. Jadi kayak selain itu kan aku tanya lagi, oh gitu pak gitu. Iya tapi emang ngeganggu banget itu pak. Iya orang anak kecil aja kalau itu neng pasti gitu, dia pasti nangis. Terus kayak pasien-pasien tuh yang pada lagi tidur lewat situ kayak didorong gitu sama itu pasti kayak nggak apalah atau nggak apa. Pasti yang keseringnya tuh anak kecil. Nangis terus kayak minta buru-buru dari tempat situ. Terus aku tanya, terus itu kenapa kayak bau busuk kayak gitu? Emang neng nggak ngeliat? Belakangnya kan bolong neng gitu. Ya emang aku ngeliat depannya doang sih. Alhamdulillahnya nggak ngeliatin belakangnya gitu. Belakangnya bolong nih, makanya bau busuk. Berarti sosok itu cukup terkenal ya? Ya, ternyata bang. Iya, tapi pun tahu. Iya, tapi tega ya security-nya nyuruh saya lewat belakang. Jadi itu tanam, gue nangkap sedikit berarti nih pohon Kamboja itu ditaruh di situ supaya sosok yang di turunan itu pindah ke situ. Supaya nggak ngeganggu lagi orang bikin kesandung segala macam gitu. Di situ kesandung itu enggak, tapi emang ya itu tawa-tawain. Terus kayak yang aku bilang tadi, aku digituin. Malah jadi muncul wujudnya di situ ya, di pohon itu. Kamboja itu. Iya. Cuman kalau ngeganggu kayak office boy itu udah nggak ada lagi sampai sekarang. Iya. Tapi ada sejarahnya nggak sih, maksudnya sosok itu kenapa ada di situ gitu? Aku nanya juga waktu itu. Cuman kata dia, wah kalau itu saya kurang tahu nih, saya nggak ngulik-ngulik, kata dia gitu. Cuman yang saya tahu segitu, kata dia gitu. Tapi itu rumah sakit cukup tua apa enggak tuh yang tua dan terkenal banget. Oh, cukup terkenal ya? Terkenal banget. Di Jakarta atau di Bogor? Di Jakarta. Dan kalau misalkan dimunculin pun semua orang tahu pasti. Hampir semua orang tahu. Masih di-spill lah ya? Jangan bang, aduh mohon maaf banget, jangan nih. Iya. Jadi buat kalian tebak-tebak sendiri aja di kolom komentar rumah sakitnya di mana. Pokoknya rumah sakitnya besar, terkenal. Iya, gue juga merinding tuh pas lagi dipraktekin suara ketawanya. Sumpah, itu persis banget sih bang kayak gitu. 3 kali. 3 kali? 3 kali.
Mungkin dia bilang kayak, kok ada gue di sini lu nggak bilang misi, gitu. Ya mana gue tahu ya bang, gitu. Awal gue nggak tahu, makanya terus akhirnya gue bilang iya misi, gitu. Udah. Waduh, kacau nih. Udah kita udahin aja podcast kali ini.